Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali karena banyak yang meminta untuk dilanjutkan. Sebelum membuat RHK di SKP, kita pastikan dulu data atasannya sudah benar. Apabila data atasannya tidak ada ataupun masih kosong, itu artinya atasan Bapak Ibu belum mengklaim sebagai pimpinan. Ya, di sini ada menu klaim pimpinan unit kerja. Jadi, arahkan atau info kepada atasan Bapak Ibu untuk mengklaim sebagai pimpinan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, nanti langsung klaim saja unit kerjanya sebagai pimpinan. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh atasan Anda, baru data atasan di akun Anda ini akan muncul data atasannya. Baik, berarti saat ini di profil kita sudah selesai, saatnya kita untuk membuat SKP. Baik, klik sekarang di SKP. Silakan Bapak Ibu klik tambah periode SKP di sini. Ya, sebelum menambah periode, pastikan dulu datanya seperti unit kerja, atasan, dan data yang lainnya ini sudah benar. Lalu kita scroll dan ini ada periode awal dan periode akhir. Silahkan untuk klik kalendernya disesuaikan. Misalnya saya ingin membuat di tanggal 1 Januari 2025 dan periode akhirnya di bulan Desember 2025. 31 Desember. Nah, untuk pendekatan di sini ada 2. Ini tergantung kesepakatan dengan instansinya yang sudah ditetapkan. Biasanya dipilih kalau di instansi kami adalah metodenya kuantitatif karena akan memudahkan pimpinan untuk menilai kinerja dikarenakan kuantitatif itu indikatornya itu berdasarkan angka seperti jumlah dokumen, persentase dan juga berdasarkan lamanya waktu, misalnya 12 bulan dan lain-lain. Jadi memudahkan pimpinan untuk menilai. Jadi kita pilih kesepakatannya di kuantitatif, lalu pilih saja oke. Nah, bagi yang setahun periode ada memiliki 2 buah jabatan, itu berarti harus memilih atau membuat 2 buah SKP. Itu periode awal misalnya di jabatan awal hanya sampai di bulan 6. Nanti lanjut lagi di jabatan yang berbeda, kita pilih lagi dari bulan 6 sampai dengan bulan 12. Begitu, jadi ada 2 buah SKP apabila dengan jabatan yang berbeda di tahun yang sama. Baik, langsung kita klik OK untuk membuat periode 1 tahun di tahun 2025. Ya, kita lihat untuk menambah periode silakan klik tambah. Dan ini sudah saya buatkan di 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Saya tidak perlu buat lagi. Dan pastikan data-datanya sudah benar, baru kita klik detail SKP. Kita tunggu sebentar. Ya, ketika sudah selesai, mohon dicek kembali nama Anda dan data-data atasan Anda. Nah, ya, kita mulai untuk membuat SKP setelah datanya selesai, yaitu dengan klik menambah RHK. Klik. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Jadi ini kita pilih RHK pimpinan yang mau kita intervensi. Kita akan klik.
Nah, apabila kegiatan ini tidak ada, berarti Bapak, Ibu pimpinan atau atasan Anda itu belum mengisi RHK. Jadi infokan pada atasan untuk membuat RHK-nya agar kita bisa memilih RHK yang diintervensi. Baik, karena pekerjaan saya seputar bagian data, jadi akan kita pilih RHK-nya, RHK yang berkaitan dengan data gitu ya. Nah, untuk yang data, untuk lebih mudahnya kita buat di tabel Excel terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini saya buat contohkan tabel Excel yang sudah saya buat. TSKP kinerja tahun 2024. Jadi kita pilih saja RHK-nya yang diintervensi, terus RHK kita, aspek dan indikator. Ini sudah kita buat by Excel. Jadi lebih mudah untuk kita copy paste aja. Jadi Bapak Ibu kalau mau link untuk template SKP-nya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, kembali lagi kita buat RHK pimpinan, kita baca ini terkait permajaan data yaitu terlaksananya pengelolaan sistem informasi. Jadi langsung kita ke mari, kita pilih aja terlaksana pengelolaan sistem informasi yang akuntabel. Kita pilih. Nah, jenis RHK-nya ini apabila tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu itu silakan pilih utama ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai fungsional tertentu dan diberikan tugas sebagai administrasi ataupun bendahara itu silakan pilih dengan menu tambahan ya. Nah, sekarang karena itu proksi saya berarti pilih utama dan RHK-nya kita langsung kopas yang di sini. Pas. Di sini kita pastekan. Nah, di sini tugas saya adalah melakukan peremajaan data ya. Nah, karena untuk menulis rencana hasil kerja itu harus menggunakan kata kerja pasif. Jadi tidak menggunakan melakukan peremajaan, tapi melakukannya ini kita rubah. Jadi terlaksananya kegiatan peremajaan data. Gitu ya Bu ya. Jadi ini kita sesuaikan saja, ini kita hapus. Kita hapus. Jadi seperti ini, terlaksana kegiatan peremajaan data. Kalau sudah, kita oke. Kita cek. Nah, Bapak Ibu, sini sudah masuk ya, nomor 1, terlaksananya kegiatan peremajaan data. Kalau mau edit, boleh diedit lagi ataupun dihapus. Silakan. Selanjutnya, kita langsung menambah indikator ya, aspeknya. Kita klik di sini. Nah, untuk aspek disediakan ada 4 dan ini dipilih sesuai kesepakatan dengan instansi yang sudah ditetapkan ya. Kalau di instansi saya itu ada 3, kualitas, kuantitas, dan waktu. Jadi kita isi pertama kali adalah yang kuantitas. Ya, indikatornya adalah kita cek lagi di sini. Tinggal kita copy. Pastekan. Oke. Dan targetnya pastekan. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada aspeknya yaitu berkaitan dengan jumlah ya. Tinggal tambahkan jumlah, peremajaannya itu langsung copy dari sini saja. Itu bisa diedit dan bisa dihapus dan targetnya itu adalah untuk saya 3.500 data. Dan karena ada aspeknya ada 3, langsung kita tambah indikator yang kedua. Untuk yang kedua itu adalah kualitas. Nah, indikatornya langsung kita copy aja. Dia berkaitan dengan persentase berapa persen ya. Untuk targetnya itu
Saya buat 90 sampai dengan 100. Ini bisa diisi 95 aja juga boleh begitu ya. Ini kita copy dulu. Dan kita paste. Kita buat OK. Nah, sudah ada dua Bapak Ibu aspeknya. Dan juga langsung kita tambah untuk indikasi aspek yang ketiga, yaitu waktu. Dia berkaitan dengan ketepatan waktu. Oke, targetnya adalah 12 bulan. Oke kan? Baik, ini sudah jadi Bapak Ibu untuk RHK yang pertama. Jadi karena saya adalah pelaksana, jadi tugas ini saya ambil dari Anjap dan ABK di instansi saya. Biasanya sudah ada dan tinggal minta aja ke Kasubag umumnya, Kasubag umum dan kepegawaian. Jadi kalau Anda jabatannya fungsional tertentu, biasanya sudah ada tupoksinya di Permenpan instansi pembinanya masing-masing. Jadi tinggal sesuaikan aja, ada beberapa. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk yang RHK saya yang kedua. Untuk RHK yang kedua langsung kita tambahkan di sini RHK yang kedua. Kembali lagi ada hal yang diintervensi dari pimpinan. Ini tetap utama. Dan RHK-nya ini masih di copy juga dari sini ya. Nah, karena tugas saya adalah membuat laporan hasil kegiatan evaluasi data informasi dari sistem informasi kepegawaian, maka kita buat dengan kata kerja pasif, yaitu seperti ini. Adanya laporan. Ya, begini juga boleh. Langsung kita oke-kan. Lihat, RHK yang kedua sudah ada. Baru kita tambahkan indikatornya seperti tadi. Aspek yang pertama adalah kuantitas, yaitu jumlah. Tinggal kita copy. Dan targetnya adalah berupa dokumen. Ya, begini ya Bapak Ibu. Apabila bentuknya laporan hasil kegiatan, itu bisa dengan ditulis jumlah laporan hasil kegiatan evaluasi data. Dan bentuknya itu adalah, yang diminta adalah dokumen. Selanjutnya kita tambah aspek yang kualitas, yaitu persentase. Untuk targetnya itu sama, kita copy dari sini. Lalu kita oke-kan. Sudah dua, tinggal aspek berikutnya. Yang waktu. Copy. Targetnya sama 12 bulan. Baik, ini sudah ada 2 RHK. Tinggal untuk saya buat satu lagi RHK. Kembali lagi kita tambahkan RHK.
Baik Bapak itu adalah cara untuk mengisi RHK kita. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Apabila ada 6 ataupun 7 ataupun 5 RHK silakan ditambahkan sendiri. Ini sebagai contoh saya buatkan 3 RHK. Berikutnya kita scroll ke bawah yaitu perilaku kerja. Nah, di sini sudah diisi oleh pimpinan. Biasanya itu kosong atau ini udah disetting oleh pimpinan. Kita tidak perlu mengisi kembali. Yang ini ya. Berikutnya untuk lampiran ini adalah opsional, bisa diisi bisa tidak, tapi biasanya harus diisi ya, biar SKP-nya itu semakin lengkap. Nah untuk isinya itu ada 3, kita langsung klik edit di sini ya. Ini saya sudah isi, edit, tinggal copy paste aja yang di sini. Untuk yang lampiran saya sertakan juga. Untuk nice to remember yaitu apa sih isinya untuk dukungan sumber daya. Itu adalah hal yang diperlukan atau dibutuhkan untuk penunjang pelaksanaan kegiatan. Dan begitu juga skema dan konsekuensi, yaitu terkait reward dan punishment. Ini yang saya edit di e-kinerja saya. Itu dukungan sarana dan prasarana dan konsekuensinya apabila memenuhi ekspektasi dan apabila tidak. Jadi tinggal di copy paste aja. Apabila ada yang 2 begini, itu tidak perlu diberi nomor, langsung copy paste aja dan berikan enter saja. Itu. Kita lihat yang konsekuensi. Nah, dibuat aja begini langsung di enter. Tidak perlu diberikan nomor. Oke, Bapak Ibu, itu aja untuk pengisian RHK-nya. Dan selanjutnya kita perhatikan untuk status. Jika masih draft, ini masih bisa kemungkinan untuk diedit. Setelah menyelesaikan RHK dan tidak ada salah, kita akan mengklik ajukan SKP. Itu artinya status kita akan berubah menjadi pengajuan dan draft ini akan sampai di akun pimpinan. Apabila pimpinan nantinya menerima atau menyetujui, makanya status akan berubah menjadi persetujuan. Jadi langsung kita ajukan, nah, kita akan lihat apakah statusnya akan berubah ke pengajuan. Kita cek ya. Oke, tidak bisa melakukan perubahan, kita klik OK aja. Baik, status SKP kita sudah berubah sebagai pengajuan. Nah, untuk saat ini kita tinggal info kepada pimpinan untuk melakukan cross check apakah bisa disetujui ataupun tidak. Nanti kita masuk lagi ke Ekin untuk melihat statusnya, baru kita bisa melakukan upload bukti dukung.